Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about laboratory equipments. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari peralatan laboratorium. Laboratory equipments is the various tools and equipment used by scientists working in laboratory. Peralatan laboratorium adalah berbagai macam peralatan yang digunakan oleh ilmuwan atau peneliti dalam bekerja di dalam laboratorium. Peralatan-peralatan yang ada di dalam laboratorium umumnya tidak akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kecuali di dalam laboratorium. Laboratory equipments usually divided by its material and commonly into glassware and non-glassware equipments. Peralatan laboratorium umumnya dibagi berdasarkan jenis bahan pembuatnya dan umumnya dikelompokkan menjadi peralatan gelas dan peralatan non-gelas. The glassware equipment is the variety of equipment used in scientific work and traditionally made of glass. Peralatan gelas merupakan jenis dari peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ilmiah yang umumnya terbuat dari bahan gelas, di mana bahan gelas yang umum digunakan adalah pirek. Non-glassware equipment is the variety of equipment used in scientific work and traditionally made of non-glass. Peralatan non-gelas merupakan jenis peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ilmiah yang umumnya terbuat dari bahan non-gelas. Bahan non-gelas yang biasa digunakan dalam peralatan laboratorium dapat berupa porselen, besi, maupun karet. The first laboratory equipment is beakers. Commonly, beakers used for container in reaction. Peralatan laboratorium yang paling umum ada di dalam laboratorium pertama adalah gelas kimia. Gelas kimia secara umum digunakan sebagai wadah dalam melakukan reaksi. Meskipun dalam gelas kimia terdapat skala yang menunjukkan berapa volume yang menunjukkan isi dari gelas kimia, namun gelas kimia tidak digunakan untuk perhitungan secara kuantitatif. Erlenmeyer flask or conical flask, commonly used for container in titration. Peralatan selanjutnya adalah labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer biasanya digunakan untuk mereaksikan zat dalam metode titrasi. Labu Erlenmeyer umumnya digunakan untuk mencampur larutan yang perlu dikocok, karena labu Erlenmeyer memiliki mulut yang berukuran kecil sehingga dapat meminimalisir resiko tumpah. Florence flask or boiling flask, commonly used for heating the mixture or solvent. Labu Florence atau labu didih biasanya digunakan untuk memanaskan campuran atau memanaskan pelarut, karena bentuk dari labu didih biasanya berbentuk bulat. Ada yang alasnya berbentuk bulat sempurna maupun alasnya berbentuk datar, dan ukuran bentuk ini sangat cocok dengan beberapa jenis pemanas. Salah satunya adalah heating mantle atau mantel pemanas. Test tube.
Commonly, test tube used for react some chemicals in small amount. Tabung reaksi umumnya digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah yang kecil. Watch glasses. Commonly, watch glasses used for weighing chemical imbalances or for lead for beaker glass. Kaca arloji umumnya digunakan sebagai wadah dalam penimbangan dengan menggunakan raca analitik. Kemudian kaca arloji juga dapat digunakan sebagai tutup untuk gelas kimia. Funnels. Commonly, funnels used to help distributing a mixture or a solvent or a solution into a small mouth container. Corong digunakan sebagai pembantu untuk memindahkan campuran pelarut maupun larutan ke dalam wadah dengan mulut yang kecil seperti Erlenmeyer atau buret atau labu ukur. Volumetric flask. Usually, volumetric flask is used to make a solution in a certain volume. Labu ukur. Labu ukur biasanya digunakan untuk membuat larutan dalam ukuran yang tepat. Misalkan dalam ukuran 100 ml, 250 ml, 500 ml atau 1 liter. Graduated cylinders. Graduated cylinders usually used to measure a certain volume of solution. Gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur volume tertentu dari suatu larutan. Droppers. Commonly, droppers used to move some small amount of solution. Selanjutnya adalah dropper atau pipet tetes yang biasanya digunakan untuk memindahkan larutan dalam jumlah yang sangat kecil. Pipettes. Usually, pipettes used to move a certain volume of solution. Yang selanjutnya adalah pipet yang digunakan untuk memindahkan sejumlah tertentu larutan. Dan biasanya ada dua jenis pipet. Yang pertama adalah pipet ukur dan yang kedua adalah pipet volume. Pipet ukur seperti pada gambar biasanya memiliki skala tertentu dari 0 sampai dengan 10, bisa dalam satuan mililiter ataupun ada juga yang berukuran 1 hingga 20 dalam ukuran mililiter. Sedangkan untuk pipet volume maka dia memiliki ukuran yang tertentu. Misalkan ukurannya 1 ml, 5 ml, 10 ml dan seterusnya.
Burettes commonly used in titration method to drop a certain volume of solution. Selanjutnya adalah burette yang biasanya digunakan dalam metode titrasi, digunakan untuk mengeluarkan cairan atau larutan dengan jumlah tertentu. Ring stands, rings, and clamps. Ring stands usually used to provide some apparatus combined with clamps. Statif, kemudian klem dalam bentuk ring, dan juga klem dalam bentuk umum. Ketiga alat ini biasanya digunakan untuk menyangga peralatan laboratorium lain. Contohnya burette. Dalam titrasi biasanya burette akan dijepit dengan menggunakan klem, kemudian dipasangkan dalam sebuah tongkat statif. Contoh lainnya adalah apabila kita menggunakan klem corong yang bentuknya sama seperti di gambar, maka corong dapat kita tempatkan pada statif sehingga tidak perlu dipegang langsung oleh tangan. Crucibles. There are two types of crucible. The first one is crucible for furnace, and then crucibles for mortar and pestle. Selanjutnya adalah cawan. Ada dua jenis cawan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah cawan untuk pemijaran, yang bentuknya bukan seperti yang ada pada gambar, bentuknya lebih kecil dan biasanya digunakan untuk pemijaran dengan menggunakan api bunsen atau dengan tanur. Yang kedua adalah cawan untuk menggerus seperti yang ada dalam gambar, atau yang lebih sering kita kenal dengan mortar dan alu. Tongs and forceps usually used to move a crucible or watch glass. Selanjutnya adalah krustang dan pinset yang biasanya digunakan untuk memindahkan cawan dan juga gelas arloji atau kaca arloji. Jadi krustang yang bentuknya seperti gunting besar biasanya digunakan untuk memindahkan cawan yang panas karena dipijarkan, sedangkan pinset biasanya digunakan untuk mengeluarkan atau memasukkan kaca arloji ketika penimbangan. Spatulas and scopulas usually used for sampling and then for measuring using balances. Selanjutnya spatula dan scopula. Untuk spatula biasanya digunakan dalam proses penimbangan. Ketika kita ingin memasukkan zat ke dalam wadah yang ada di dalam timbangan analitik, maka kita menggunakan spatula. Sedangkan scopula biasanya digunakan untuk mengambil sampel. Dalam hal ini sampel yang sifatnya padat sehingga dapat ditusuk tanpa harus membuka wadah dari zat tersebut. And then balances usually used to measure mass or weight of chemicals. Selanjutnya adalah timbangan.
di laboratorium biasanya kita menggunakan neraca analitik yang digunakan untuk mengukur massa atau berat dari suatu bahan kimia. Then thermometers usually used to measure the temperature of chemical solution. Selanjutnya adalah termometer yang umumnya digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur dari suatu larutan. Bunsen burners to heat or burn chemicals with Bunsen fuel. Selanjutnya adalah pembakar Bunsen yang digunakan untuk memanaskan atau membakar suatu zat dengan menggunakan bahan bakar Bunsen. And that's all from this video. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.